Ada satu hadis Nabi SAW singkat, karena kalau musibah dunia mah enteng. Kalau anda tidak pengen diuji oleh Allah, masuk surga. Di surga nggak ada lagi ujian. Mau masuk surga? Mati dulu. Nggak bisa kalau mati dulu. Mau mati sekarang? Belum, panjang umur, sehat. Berapa? 100 tahun? Kurang? 110? Oh, ini beneran loh nawarinya ini. Mau 100? Baik, kita akan mati semuanya. Baik, di dunia ini tempatnya musibah, tempatnya ujian. Cuman cara pandang kita terhadap ujian. Ada satu hadis Nabi ini, ajaban, Nabi bersabda, mengherankan, li amril mu'mini, urusannya orang beriman. Orang beriman itu urusannya mengherankan. Inna amrahu kullahu khair, sesungguhnya urusan orang beriman itu semuanya baik, gak ada jeleknya. In asabathu sarra, kalau mendapatkan karunia nikmat syakar, dia bersyukur, dapat apa? Pahala, ya enggak? Wa in asabathu dharra, kalau dapat musibah, sabar, dia sabar, dapat pahala. Wala yakunu dzalika li ahadin illa li mu'minin. Enggak ada yang demikian itu kecuali untuk orang yang beriman. Maknanya begini, tidak ada musibah yang Allah timpakan kepada seorang yang beriman kecuali karena 3 hal. Anda fahami makna ini? Yang pertama, karena Allah ingin menghapus dosa. Masya Allah, Allah tuh sayang. Allah melihat hambaku, aku sayang dengan hambaku yang satu ini. Maka dalam hadis lain disebutkan, innallaha idza habba 'abdan ibtalah. Kalau Allah mencintai seorang hamba, diuji karena mau diangkat derajatnya, mau dibersihkan dosanya. Masalah membersihkan dosa itu gini, dosa itu ngeri ya, jangan ngentengin dosa. Tidak apa-apa masuk neraka sebentar, jangan ngomong sebentar, semenit enggak, sedetik enggak. Jangan sombong dan neraka. Percikan api neraka itu kalau jatuh ke bumi akan hangus ini bumi. Jangan sombong dan neraka. Yang sombong neraka sini, saya kasih duit 500.000, saya pinjam punggungnya, tak kasih setrika 2 menit. Mau? 1 juta? 1,5 juta? Pak Haji Komar bayar 5 juta? Mau? 2 menit? Nyas? Mau? Kau mau main-main neraka? Neraka itu pedih, belum lagi siksa di dalam barzah, seram. Takutlah kepada Allah. Banyaklah istighfar, minta ampun kepada Allah. Sebesar apapun dosamu, kalau Allah sudah mengampuni, tidak akan tampak lagi dosa di alam barzah, tidak lagi tampak di padang mahsyar, tidak akan lagi tampak di akhirat. Allah sayang, maka Allah membuka pintu, namanya pintu tobat. Dan kita semua bersalah. Siapa yang nggak bersalah? Ayo, semua dari kita bersalah. Kita bersalah, punya kelas, tapi Allah maha kasih. Dengan kesalahan kita pun ada pintu namanya tobat. Dan kalau sudah orang tobat serius, makomnya tinggi, makom mahbubiyah, dicintai Allah. Innallaha yuhibbut tawwabin. Allah cinta kepada orang yang bertobat. Ayo bergegas tobat. Nah, ini ada hamba ditunggu sama Allah, suruh tobat, enggak tobat-tobat. Istighfar enggak, tapi Allah sayang. Sayang, ini hambaku, aku cinta kepada dia, pangkatnya harus tinggi dia. Cuman kalau dia jarang tobat, oleh Allah dikasih musibah, jeder. Kamu tidak mau istighfar sih? Mau diangkat derajatnya. Allah sayang sebetulnya, mau diletakkan di tingkat tinggi, cuman dia jarang istighfar, jarang minta ampun. Maka musibah yang Allah berikan kepada ahli iman ini yang pertama untuk membersihkan dosa. Kalau ini saja sudah cukup, sehingga dosa kita tidak akan tampak lagi di alam barzah. Yang kedua, untuk pengangkatan derajat, surganya naik lagi. Allah, semoga Allah mengangkat derajat kita tanpa dengan musibah, dengan amal yang baik. Musibah kalau ditimpakan harus kita yakini akan diangkat derajat. Kalau bukan diangkat derajat, akan Allah tabungkan pahala. Orang sabar pahalanya bi ghairi hisab, nggak ada hitungannya, sampai kaget. Jadi kagetnya begini, ada kaget yang boleh anda minta kayak gitu, ada kaget nggak boleh anda minta. Kaget yang pertama begini, ada orang nanti yang mendapatkan sakit, musibah sakit apa, waktu di surga itu kaget, ya Allah ini pahala apa ya Allah? Lalu dijawab, itu pahala sakitmu sebulan waktu itu. Banyak banget ya Allah. Iya ya Allah, kalau tahu begitu aku pengen sakit seumur hidup saya. Jangan minta ya, ini yang nggak boleh diminta. Jangan sombong, kalau di dunia minta yang baik
Baik, jangan minta so, ya Allah berikan saya ujian biar saya pakai tinggi, enggak usah ngomong gitu. Kalau ngomong yang baik. Nabi Yusuf aja waktu as-sijnu ahabbu ilayya, waktu ngomong penjara lebih aku senangi ya Allah, akhirnya masuk penjara. Coba ngomong yang lain kan diberi yang lain. Makanya kalau anda itu doa itu jangan ngawur. Misalnya duitnya banyak nggak punya anak, ya Allah duit banyak, daripada duit banyak nggak punya anak, mending nggak punya duit lalu punya anak. Dikasih anak bener duitnya nggak ada, nyesel nanti. Kadang-kadang kita doa sama Allah setengah marah. Kalau doa kepada Allah jangan pakai marah ya. Misalnya dikasih duit belum dikasih anak, tinggal doa begini, ya Allah engkau maha kuasa telah memberikan, engkau maha kuasa seperti engkau kuasa memberiku rezeki, sungguh engkau maha kuasa memberi anak. Itu jangan marah-marah kalau minta kepada Allah. Ya Allah saya lama dan nikah sudah, yang penting sama laki-laki jelek juga nggak apa-apa, dikasih beneran nanti. Minta yang baik. Baik, tadi kisah di sorga nggak boleh ditiru, minta di dunia nggak boleh, ya Allah timpakan ke saya musibah, jangan. Minta jauhkan dari musibah. Bukankah Allah mengajarkan doa Rabbana atina fid dunya hasanah, di dunia baik. Ada lagi, anda boleh niru ini. Nanti ada orang di sorga kaget, ya Allah ini pahala apa? Ini pahala infakmu uang receh waktu itu di majlis. Ya Allah banyak banget. Iya. Ya Allah kalau tahu begini hartaku akan aku infakkan semuanya. Ini boleh ditiru sekarang. Yang tadi nggak boleh. Ayo. Ini boleh. Karena betul nyesel. Orang yang berinfak tuh nyeselnya bukan nyesel sakit. Ya Allah kenapa kok nyesel begitu aku membantunya. Itu nyesel. Kenapa aku tinggal di dunia? Kenapa tidak aku bawa ke akhirat? Akan ada penyesalan. Tapi penyesalan bukan penyesalan orang di neraka, tidak. Kenapa aku hanya memberikan 1 juta? Kenapa hanya aku memberikan 5 juta? Nanti kisah di akhirat. Baik, kembali ke musibah. Jadi musibah yang Allah timpakan kepada seorang hamba itu untuk mengangkat derajat, atau untuk beri pahala, atau pengampunan dosa. Maka baik-baik. Maka kata Rasulullah kepada Sayyidat Aisyah, ajruki ala qadri nasabiki, pahalamu sesuai dengan susahmu. Bukan berarti nanti ibu pulang dari berangkat ke majelis naik jalan kaki, nggak usah begitu, biasa saja. Tapi di saat ada ujian di dalam perjalanan anda, langsung nyantai, nggak usah gimana ketinggalan pengajian ini ribut sama suami, bannya bocor mau gimana, mau tiup sendiri itu. Ya tenang saja, ban bocor gini, langsung sadar, tetap sama suami cubit-cubitan, bang Allah yang membuat kembos, tapi insya Allah pahala tetap ngalir. Itu apalagi capek keringetan suami, sambungkan, kasih tahu sama suami, kata Rasulullah kepada Siti Aisyah, semakin kau capek semakin dapat pahala gede ya neng, nanti tak gendong sekalian kau, gitu pasti. Jadi capek itu dapat pahala. Jadi yakini begitu, semakin susit perjalanan nggak usah ngedumel, macet, memang bisa langsung kebuka gara-gara ada marah-marah, macet. Allah pengajian kok capek banget nih, Allah macet lagi, ada gangguan lagi, capek, tapi ya Allah ajruki ala qadri nasabiki, pahalamu sesuai dengan susahmu. Artinya kesusahan yang Allah berikan kepada manusia ini adalah untuk pengangkatan derajat, untuk menambah pahala. Nah ini perlu yang ditata hati untuk sabar. Kalau kita yakin kepada Allah, di dunia itu sebentar sekali, sangat singkat. Alhamdulillah, puji syukur kepada Allah, kita berjuang itu dalam waktu yang pendek untuk menggapai keindahan yang tidak berbatas. Umat terdahulu berjuang 950 tahun, Bu. Lihat itu saja ketemu dia lagi, ini 950 tahun umatnya Nabi Nuh. Kita berjuang tidak lama. Umat Nabi Muhammad 63 ke atas 100 deh, 120. Tapi untuk apa? Untuk kebahagiaan yang panjang dan tidak berbatas, tidak ada akhirnya. Ini kalau kita tertimpa musibah. Musibah itu macam-macam, sampai kata Nabi, jika ada duri yang menyangkut di kakimu itu ada hitungannya di hadapan Allah. Akan tapi harus dengan kesabaran. Kalau ada duri ya sudah langsung dicopot saja, selesai. Masya Allah, nggak usah siapa naruh duri di sini, capek. Lega, lapang hati, mudah memaafkan, indah. Baik, kemudian lihat masalah musibah. Jadi begitu, musibah itu akan mengangkat derajat orang beriman. Tapi bagi orang yang tidak punya iman, musibah yang Allah timpakan itu adalah muqaddimah hukuman di akhirat nanti. Bukan pengangkatan derajat, bukan pengampunan dosa karena dia tidak punya iman. Maka kata Nabi tadi, bagi ahli iman itu baik-baik saja. Ketimbang musibah di dunia, ternyata diganti oleh Allah kebaikan di akhirat.
Maka dari itulah ini, kalau Anda memandang musibah kepada orang lain, beda pandangan di saat kita memandang musibah untuk kita. Karena ada 3 kemungkinan tadi. Tolonglah kalau ada orang lain ketimpa musibah, jangan bilang, wah ini karena banyak dosa kamu. Jangan gitu. Wah Palu banyak dosa, Jogja banyak dosa. Anda merendahkan. Sakit dibegitukan orang. Akan tapi hibur hatinya. Wahai saudaraku di Palu, tidak ada musibah yang menimpamu kecuali karena Allah akan mengangkat derajatmu. Yang telah meninggal gimana? Bisa saja dia dikencet bumi, kemudian kena air, ketabrak ini, merasakan sakit, bersama itu juga akan diampuni, dihabiskan dosanya. Hibur begitu. Jangan bilang, wah karena banyak dosa, maksiat semuanya. Ketahuilah, kalau orang Palu digoncang oleh gempa gara-gara maksiat, Bandung pun harus kena gempa. Karena di Bandung ada maksiat. Ada enggak? Ada. Bilang enggak ada maksiat, ayo. Ada. Maka sampaikan ke mereka, Allah ingin mengangkat derajatmu. Tapi kalau menemukan musibah pada kita, bolehlah kita berkata, karena dosa-dosamu, matamu, internetmu, macam-macam. Sekarang ketimpa musibah ngamuk. Ya Allah, kena musibah lagi. Dosa apa yang aku lakukan sampai kena musibah begini? Dosa apa yang aku lakukan? Sudah banyak dosa, nggak sadar lagi. Putus asa, namanya bunuh di neraka. Bunuh diri itu ada, kalau memang dia masih ahli iman akan selamat. Tapi kalau bersama bunuh dirinya, hilang imannya, di neraka selama-lamanya. Dia hanya karena capek urusan langsung bunuh diri. Ini ahli iman model apa itu? Na'udzubillah. Ahli iman nggak bisa seperti itu. Dia tahu Allah, kenal Allah. Tidak ada musibah, ujian yang ditimpakan kepadanya kecuali karena Allah ingin mengampuni dosanya atau mengangkat derajatnya, atau Allah akan menimbunkan pahala yang besar nanti di akhirat. Jadi jalan hidup, kalau Anda mengalami hidup yang melelahkan, ingat Siti Aisyah waktu ngadu ke Rasulullah, dijawab, pahalamu sesuai dengan jerih payahmu. Semakin capek, semakin besar pahalamu. Semakin capek, semakin besar pahalamu. Tapi capek jangan dicari. Artinya jika Allah menghadapkan dirimu dalam kecapean, hadapi dengan Allah, dengan rindu kepada Allah, rindu pahala dari Allah. Baik, inilah mungkin sekelumit ya. Capek urusan ekonomi, capek urusan ekonomi, capek urusan macam-macam, pekerjaan, capek urusan suami istri, itu adalah ujian. Bahkan begini loh ya, dikatakan bahwasanya kalau Allah mengujimu dengan sebuah ujian itu, kalau engkau adalah ahli iman, sebetulnya Allah ingin menyapamu agar kau panggil dia. Tidak sakit, tidak pernah bilang Allah, Allah, gara-gara sakit, Allah, Allah. Itu tidak pernah datang ke kiai kecuali gara-gara ditempeleng sama suaminya baru datang ke kiai itu. Masa datang ke kiai nunggu ditempeleng suaminya? Ini bu ya, saya tempeleng suami saya. Mulai kapan tempeleng? Baru sekarang, kemarin. Enggak apa-apa. Di saat enggak apa-apa kalau tak datang ke kiai. Giliran ditempeleng datang ke kiai, lumayan. Jadi datang ke kiai nunggu ditempeleng dulu. Mau gitu? Enggak kan? Datang ke tempat mulia jangan nunggu diuji, jangan nunggu sakit, jangan nunggu musibah, jangan, datanglah kepada Allah. Sudah beres insyaallah. Cukup insyaallah, ada tanya jawab mungkin. Jadi jangan menganggap sebuah beban. Di dunia semua adalah beban. Kalau Anda tidak pengen capek nanti di akhirat, nggak ada capek di surga nanti. Amin. Sekarang tuh apa sih yang enggak susah? Nggak punya anak susah, ya enggak? Katanya. Giliran punya anak, ada susahnya enggak? Anaknya sakit susah enggak? Lah, kok susah katanya? Nggak punya anak katanya susah. Baik, hei yang punya anak waktu anakmu sakit, lah kok susah? Nah, sama susah, begitulah hidup di dunia itu, tidak ada yang tidak susah. Cuma ahli iman menanggapi susah adalah untuk mendekatkan diri kepada Allah. Kita harus mengalami kesusahan. Kalau kita tidak mati, kita akan ditinggalkan, kan begitu? Ya, kita pasti kalau tidak kita yang mati atau kita ditinggal mati. Ditinggal mati susah. Ayo, pasti kita ditinggal mati seseorang. Pasti kita, ya tadi ya. Pasti ditinggal mati seseorang. Orang yang sakit susah saat itu, tapi ingat, bagi ahli iman, kesusahan yang Allah berikan untuk apa? Untuk diangkat derajatnya. Sudah, kunci itu selesai. Dapat rezeki lagi. Sehingga sampai para orang tua dulu, kalau ketimpa musibah langsung khusnudon pada Allah. Aduh, kesandung. Ya Allah sayang, mau diganti rezeki yang banyak. Gitu aja. Waduh, gelas pecah, rezeki banyak. Jangan bilang, loh Pak, pagi-pagi gelas pecah, jangan-jangan anak kita di kos-kosan sakit. Nah, ini suudzon pada Allah. Pernah gitu kan? Tidak boleh, husnudzon pada Allah. Jeder, gelas pecah,
Karena ingat, Allah tidak akan mengambil kecuali akan diganti. Gitu aja. Ini suudon. Mata wah, duit hilang. Salah. Damak banyak rezeki. Itu aja. Sama Allah suudon terus ini. Ada tradisi di masyarakat kita kalau ada apa-apa langsung, ya Allah, nasi busuk, Pak. Jangan-jangan coba telepon anaknya sakit. Sakit beneran. Kok perasaan gue buruk kok. Kalau ada nasi busuk, Pak, alhamdulillah pagi ini kita akan masak nasi berbaru. Jadi nggak makan nasi nginep gitu aja. Jatahnya ayam biar agak gemuk ayamnya, nanti kita sembelih enak gitu. Ya Allah, nasi busuk, jangan-jangan anak sakit. Ini kan percayaan suudon pada Allah. Kalau ditimpakan musibah kepada kita, langsung husnudzon kepada Allah, karena Allah akan memberiku sesuatu yang besar. Sakit, ya Allah, anakku sakit. Allah akan berikan sesuatu yang besar. Yakin. Kalau tidak di dunia, di akhirat. Wallahu a'lam bissawab. Telah Anda menyaksikan video ini, jangan lupa berselawat kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wasallam.